Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Nur Aini, NIM 180811763, kelas R33F Psikologi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai berpikir kreatif. Apa sih berpikir kreatif itu? Yaitu berpikir kreatif adalah kemampuan seseorang untuk menciptakan hal yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata, dalam bentuk ciri-ciri aptitude maupun not aptitude, dalam karya baru maupun kombinasi dengan hal-hal yang sudah ada, dan semuanya relatif berbeda dengan yang sudah ada sebelumnya. Kemudian, berpikir kreatif itu ada perbedaannya dengan berpikir konvensional. Berpikir kreatif yaitu pemikiran bersifat modern, mencoba menciptakan hal yang baru, memiliki pemikiran yang lebih menantang, bersifat terbuka dengan adanya pengetahuan yang baru. Sedangkan berpikir konvensional itu sebaliknya, pemikirannya masih tradisional, mengikuti hal yang sudah ada dan tidak mau lagi mencoba hal yang baru. Kemudian pemikiran cenderung lebih santai, terus mempelajari pengetahuan yang pernah dipelajari sebelumnya, jadi tidak mempelajari pengetahuan lagi yang baru begitu. Selanjutnya kita akan mengetahui ciri-ciri orang berpikir kreatif menurut Guilford, yaitu yang pertama adanya kelancaran, kesigapan dan kemampuan menghasilkan banyak gagasan. Dan yang kedua adanya fleksibilitas, yaitu kemampuan untuk menggunakan berbagai pendekatan dalam mengatasi masalah. Dan yang ketiga adanya keaslian, yaitu kemampuan menghasilkan gagasan yang asli. Dan yang keempat adanya pengembangan, yaitu kemampuan untuk melakukan hal-hal secara detail dan terinci. Dan yang kelima adanya perumusan kembali. Apa itu? Yaitu kemampuan untuk merumuskan pengertian dengan cara dan dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, kita penting gak sih mempunyai kemampuan berpikir kreatif? Yaitu sangat penting sekali, karena bisa memberikan rasa kebebasan, menciptakan pemikiran yang lebih positif. Kemudian kita bisa belajar, berkorban, dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Kreativitas juga mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Ingat itu. Dan kreativitas itu mengajarkan kita tidak melarikan diri dari kritikan, melainkan bangga dengan kegagalan, karena kedua hal ini dapat membuat kita jauh lebih berkembang lagi, menjadi lebih baik dan lebih bagus ke depannya. Dan kemudian kemampuan untuk berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah. Setiap orang pasti punya masalah. Untuk memecahkan masalah tersebut, kita harus berpikir kreatif untuk menemukan solusinya. Pertama, kita harus memperoleh fakta tentang persoalan tersebut. Kedua, kita harus berpikir divergen atau menyebar, menyeluruh, menyeluas. Dan diperlukan usaha yang sadar untuk memisahkan posisi ide dengan menunda lebih dahulu adanya penilaian terhadap ide-ide yang sudah muncul. Yang ketiga, adanya tahapan inkubasi, di mana seakan-akan meninggalkan dari persoalan atau melarikan persoalan dan memasukkannya kembali ke dalam alam bawah sadar kita, sedangkan kesadarannya memikirkan hal-hal yang lain. Kemudian yang keempat, tahapan ini diperoleh insight, yang adanya penerangan, akan ditemukannya suatu jawaban. Nah, di sini masalah itu akan mulai bisa ditemukan solusinya. Dan yang kelima, kita berada pada tahapan evaluasi, yaitu di mana ide-ide yang dihasilkan diteliti dengan kritis. Nah,
Orang kreatif tidak takut dengan sempitnya lapangan pekerjaan, karena orang kreatif dapat menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri dan untuk orang lain. Sekian, terima kasih. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.